Seri smartphone Nexus sekarang sudah almarhum atau diberhentikan produksinya. Tapi jangan sedih karena Google punya smartphone eksklusif lainnya. Ini dia Google Pixel. Pixel dan Nexus adalah smartphone yang benar-benar berbeda. Karenanya tidak heran kalau desain Pixel sama sekali berbeda dari seri Nexus. Meski diklaim made by Google, Pixel sejatinya diproduksi oleh HTC. Smartphone ini terasa handy di tangan karena dimensi layarnya berukuran 5 inci dengan kaca 2,5 dimensi. Kami merasa Google sengaja memilih layar 5 inci karena saat ini tidak banyak pilihan smartphone Android berlayar 5 inci. Selain itu, ukuran 5 inci juga cocok untuk melawan dimensi 4,7 inci milik rival sejatinya, iPhone 7. Menurut kami, desain Google Pixel tidak keren, tapi lebih pas jika dikatakan unik. Ya, desainnya tidak pasaran dan lain daripada yang lain. Smartphone ini tidak bisa dibilang tipis dengan ketebalan 8,5 mm. Bodinya didominasi oleh bahan metal yang dipadukan dengan kaca. Bagian kaca ini menghiasi setengah bagian belakang bodinya serta sudah dilapisi Gorilla Glass. Pada bagian inilah Google menempatkan sensor fingerprint berbentuk bulat. Namun kami tidak tahu pasti mengapa material kaca yang digunakan hanya setengah saja. Mungkin Google memang ingin memberikan keunikan dengan sentuhan yang berbeda. Kembali ke bagian depan, sebenarnya kami kurang sreg dengan tebalnya bezel di sisi atas dan bawah layar, yang menurut kami mubazir. Pasalnya, tombol navigasi pada Pixel ditempatkan di dalam layar. Sementara soal tombol, pada saat awal pemakaian, kami agak kagok dengan posisi tombol power di atas dan volume di bawahnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan posisi tombol power yang ada di bawah tombol volume pada kebanyakan smartphone. Selain itu, jack audio ditempatkan di sisi atas, bukan di bawah. Padahal rata-rata hanya smartphone murah saja yang punya jack audio di sisi atas. Ini adalah smartphone Android pertama di dunia yang sudah mengusung OS Nougat 7.1. Dengan OS Android murni, tampilannya terasa simple dan bersih tanpa bloatware. Untuk membuka app drawer, bisa dilakukan dengan menggeser layar ke atas saat ada di halaman home screen. Beragam icon aplikasi bakal tersaji dan halaman bisa digeser secara vertikal. Masih soal icon aplikasi, ada hal menarik yang membuatnya mirip seperti iPhone. Pada Google Pixel, Anda bisa menekan icon aplikasi untuk menampilkan beberapa shortcut. Misalnya, saat menekan lama aplikasi kamera, akan muncul shortcut untuk langsung memotret selfie atau merekam video. Fitur ini mirip seperti 3D Touch pada iPhone 7. Namun saat ini, baru aplikasi-aplikasi bawaan Google saja yang mendukung fitur ini. Sebagai smartphone made by Google, Pixel membawa asisten pribadi bernama Google Assistant. Fitur ini berfungsi untuk memberikan beragam informasi yang Anda lontarkan. Cara mengaktifkannya yakni dengan menekan tombol Home. Namun, Google Assistant belum bisa diaktifkan jika menggunakan konfigurasi bahasa Indonesia. Meski smartphone besutan Google dikenal membawa OS yang simple dan minim fitur, tapi kali ini ada 5 fitur moves yang ditawarkan. Fitur-fitur ini meliputi double tap to wake, menekan tombol power 2 kali untuk aktifkan kamera, menyentuh sensor fingerprint untuk membuka jendela notifikasi, menggoyangkan smartphone untuk berganti kamera, dan yang lainnya. Oh iya, satu hal yang paling kami sukai dari UI pada Google Pixel yakni kemampuannya menampilkan konten yang sangat kecil di layar. Selain ukuran font, kita juga bisa mengganti ukuran tampilan layar secara keseluruhan sehingga bisa menampilkan teks dan icon yang sangat kecil sehingga jadi terlihat lebih rapi. Nah, yang wajib Anda ketahui, experience yang bakal dirasakan saat mengakses menu maupun saat berganti aplikasi terasa super duper responsif. Tidak pernah ada kata lag sedikit pun. Buat Anda yang penasaran seberapa boros UI Google Pixel, kapasitas RAM yang dikonsumsi saat idle adalah sekitar 50% dari total yang ada. Google Pixel adalah smartphone Android terbaik saat ini. Definisi terbaik ini berlaku untuk keseluruhan aspek yang dimilikinya, tidak terkecuali performa. Bicara layar, Google Pixel mengandalkan panel AMOLED dengan resolusi Full HD. Layarnya bisa menampilkan warna hitam yang sangat pekat serta warna lainnya yang lebih ngejreng. Beralih ke hardware, sebenarnya jeroan yang dibawa oleh Google Pixel bukanlah yang tertinggi saat ini. Kapasitas RAM-nya hanya 4 GB. Prosesor Snapdragon 821 yang diusungnya hanya memiliki speed 2,15 GHz, bukan 2,35 GHz. Pilihan storage-nya pun hanya 32 GB atau 128 GB tanpa slot microSD. Tapi percaya tidak percaya, performa komputasinya adalah yang tercepat di dunia. Google Pixel bisa mengungguli kecepatan OnePlus 3, Galaxy S7,
atau Xiaomi Mi Note 2 yang notabene adalah flagship Android tercepat. Skor Antutu yang dihasilkannya sekitar 138.000 poin, bukan yang tertinggi memang. Tapi kalau dipakai nge-game, frame per second yang dihasilkan selalu maksimal. Intinya, bermain game menggunakan Pixel sama seperti bermain game menggunakan iPhone 7, super duper smooth. Selain didukung performa kencang dan layar Xiaomi, nge-game atau menonton klip musik di Google Pixel juga ditunjang speaker mono yang lumayan kencang. Tapi saat menggunakannya dalam posisi landscape, seringkali speakernya tertutup tangan sehingga suaranya jadi tidak terdengar jelas. Dengan prosesor kencang dan kapasitas RAM yang besar, Google cukup percaya diri dengan menyematkan baterai di bawah 3000 mAh, tepatnya 2770 mAh. Tapi karena OS dan hardware-nya optimal, maka kapasitas tersebut ternyata sudah lebih dari cukup. Untuk penggunaan internet dan media sosial aktif serta sesekali bermain Clash Royale, rata-rata screen on time yang kami dapat adalah 5 jam. Sedangkan pengisiannya bisa dilakukan dalam waktu 1,5 jam dengan Quick Charge 3.0. Tidak butuh kamera dengan resolusi tinggi untuk bisa hasilkan foto tajam berkualitas. Samsung dan Apple sudah membuktikan lewat iPhone 7 dan Galaxy S7. Dan kini, Google memperkuat anggapan tersebut. Kamera utama Pixel yang hanya beresolusi 12,3 megapiksel ternyata memiliki kualitas superior. Kamera ini memiliki interface sangat sederhana seperti kamera iPhone. Mode yang disediakan juga tidak banyak, dan mode favorit kami adalah HDR+, serta lens blur. Sesuai dengan klaim DxOMark, Pixel adalah smartphone Android dengan kamera terbaik saat ini. Hal ini bisa dibuktikan dari kemampuan memotret di malam hari atau tempat minim cahaya di mana hasilnya tetap tajam dan relatif terang. Tapi ada sedikit catatan mengenai gejala yellowish yang kami dapat. Warna yang kekuningan ini bakal terlihat dominan ketika memotret minim cahaya. Sebagai acuan, kami membandingkan hasil fotonya dengan kamera iPhone 7 dan Huawei P9. Untuk Anda yang gemar memotret bokeh, mode lens blur bakal jadi favorit. Pasalnya, foto bokeh yang dihasilkan terlihat dramatis dan cukup rapi. Meski pengambilan gambarnya membutuhkan proses yang lebih lama dari memotret dengan mode biasa. Untuk kebutuhan perekaman video, kamera Pixel tidak dilengkapi teknologi OIS. Tapi jangan sedih, karena masih ada fitur AIS berbasis Biro yang ternyata bekerja sangat optimal. Kamera Pixel mendukung perekaman video 720p 240fps, 1080p 120fps, dan 4K 30fps. Google Pixel adalah smartphone Android terbaik saat ini. Performa komputasi dan kemampuan kameranya belum ada tandingannya. Menggunakannya sama seperti menggunakan iPhone, semuanya terasa cepat, lancar, dan responsif. Tapi, yang bikin tidak enak di hati adalah harganya yang gak kira-kira. Google Pixel versi 32GB dijual seharga 11 juta rupiah, dan versi 128GB hampir 14 juta rupiah.